Hai semua, gimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini menyenangkan atau hari ini menyedihkan? Apapun itu, I hope all the best for you all. Jadi saat ini aku akan membicarakan sesuatu yang sangat abstrak dan sangat-sangat membuat kita merasakan banyak hal. It's about love, you know. Jadi sekarang kita akan bahas about love dan itu tuh apa sih sebenarnya, dan pandanganku tentang hal itu ya gimana gitu kan. Untuk pertama tentu kita harus mendefinisikan dong gitu kan, apa itu sebenarnya cinta gitu kan. Kalau menurut aku sih banyak hal yang itu sebenarnya bukan cinta tapi orang bilang itu cinta. Itu misal kayak ada yang namanya possessions, terus ada yang namanya admirations, terus habis itu ada yang dia not feel lonely gitu, untuk mengatasi their loneliness gitu. Jadi sebenarnya what is love gitu kan, itu ada banyak hal, dan aku mau cerita sesuatu yang aku rasain dari beberapa artikel yang aku baca gitu sih. Jadi kalau menurutku ya, dulu aku pernah ya kayak suka sama orang yang menurutku itu aku sebenarnya possessions. Jadi emang I craving for their attentions, dan aku harus misal video call setiap hari, atau I will upset kalau misal dia nggak segera membalas chat gitu kan. And saat itu ya aku kira it's love gitu, karena kangen dan pengen ketemu gitu, but actually it's not. Why it's not? I think it's possessions. Jadi kalau possession itu kan posesi atau obsessions, kan terobsesi sama orang, harus ngomong sama dia, tahu sama dia setiap hari, craving their attention. Dan menurutku itu bukan love gitu, itu masih possessions, obsession juga gitu. Jadi posesif dan obsesi gitu. Padahal ketika kita cinta sama orang itu kita harusnya gak membuat mereka terkekang gitu loh. Jadi kayak it's about sharing happiness to each other, menurutku gitu sih. Terus habis itu itu kan obsession dan possession gitu kan. Mungkin kadang orang ngerasa dia suka sama orang itu when there are butterfly in their stomach or in their heart. Jika rasanya seneng banget, kayak dia kupu-kupu gitu kan di perutnya atau di dadanya, kayak wah happy banget gitu. Dan aku sadar sebenarnya itu juga bukan cinta gitu. Itu adalah reaksi tubuh ketika kita merasakan cinta gitu. Maksudnya kita merasa dicintai atau mencintai dia, kita bakalan seneng banget gitu kan. Tapi menurutku itu juga bukan cinta gitu. Misal let's say kamu baru kenal sama orang 1 minggu atau 2 minggu dan dia langsung suka sama kamu gitu, mungkin kan dari dating app atau dari apa, dan dia bikin you over the moon gitu kan, kayak wah seneng banget gitu. Itu juga bukan cinta gitu. Itu hanya perasaan senang sesaat, reaksi kimia dari dalam tubuhmu gitu. Jadi pada saat seminggu 2 minggu atau bahkan sampai 1 bulan baru PDKT terus kayak bilang itu cinta, I think it's not love guys. I think it's just your chemical reactions that your body create gitu. Jadi ketika kayak gitu, let's say kalian nggak usah buru-buru buat pacaran, tunggu 2 bulan minimal, atau 3 bulan atau 4 bulan gitu. Jadi ketika kalian menunggu, kayak akan lebih mengenal orang ini dan kalian tahu sifat-sifat yang sebenarnya gimana gitu. Pada saat 2 bulan atau lebih gitu, kalian baru mempertimbangkan orang ini cocok gak ya buat kita gitu. Jadi kayak positive things-nya apa gitu dan negative thing-nya apa gitu. Tapi seringnya ya kalau misalnya kita udah dalam fase yang 1 bulan, jadi 1 minggu sampai 1 bulan atau di bawah 2 bulan gitu, kita ngerasa dia adalah orang yang baik karena kita udah buta gitu. Dalam artian cinta itu buta gitu. Maksudnya gimana sih cinta itu buta? Kan ada pengertiannya ya. Jadi cinta itu buta itu maksudnya
kita nggak bisa ngelihat keburukan orang itu dan kita ngelihat hal-hal baik tentang dia gitu, kayaknya dia tuh yang baik-baik gitu. Kenapa kita hanya melihat kebaikan orang yang kita suka? Ya karena emang otak kita kayak gitu. Ketika dia memberi perhatian dan segala macam, dopamin kita meningkat dan kita jadi seneng, dan kita hanya fokus pada hal-hal positif tentang orang itu, dan itu tuh membuat kita lupa kalau dia tuh ada hal negatif juga gitu. Makanya kan kadang kalau orang atau teman kita misalnya lagi suka sama orang gitu, udah dibilangin dia gini gitu, dia tetap ngeyel gitu. Why? Karena dia udah buta. Kenapa dia buta? Maksudnya dia hanya melihat hal positif dan mengabaikan hal-hal negatif yang ada di orang itu. Jadi kalau fase 1 minggu sampai 2 bulan, I think itu juga bukan cinta. Itu adalah reaksi dari tubuh kamu, rasa senang, rasa ekstasi yang berlebihan gitu sih. Terus, nah setelah itu ada juga yang bukan cinta, tapi dia sebenarnya adalah lust atau nafsu gitu. Biasanya ini terjadi ketika seseorang suka orang yang berpenampilan cantik atau ganteng gitu, dan mereka suka itu dan mereka pikir itu cinta gitu, padahal sebenarnya mereka hanya lust gitu, nafsu sama orang itu gitu. Tapi kadang mereka nggak sadar gitu loh, mereka kira nafsu mereka ke orang itu adalah cinta, dan mereka sendiri nggak sadar gitu kalau mereka hanya nafsu. Contohnya ya, selalu minta video call, skinship dan segala macem gitu. Dan kalau itu nggak mereka dapatkan kepuasan itu, mereka akan kecewa, akan sedih, dan merasa tidak dicintai gitu. Dan menurutku banyak juga orang yang salah paham tentang hal ini seperti itu. Jadi itu yang ketiga tentang nafsu gitu. Jadi besok ketika atau sekarang ya kalian lagi suka sama orang, coba deh dipikir lagi gitu, apakah itu obsesi dan posesi, atau apakah itu lust atau nafsu, atau itu hanyalah ekstasi tubuh pada awal-awal PDKT. Jadi ketika kalian mengetahui ini kan bisa lebih bijak dalam memilih pasangan gitu, karena itu tuh apa ya, bukan wasting your time, tapi kan need times gitu kan, untuk meluangkan waktu untuk seseorang gitu. Jadi ketika kalian memiliki banyak pertimbangan, diharapkan kalian akan mendapatkan orang yang tepat gitu. Dan kalau buat aku, saran aku ya, mungkin ada orang yang lama gitu nggak ada yang suka sama dia, terus tiba-tiba ada orang yang suka nih gitu kan, padahal orang ini ada red flagnya, tapi karena apa ya, karena orang itu melihat orang yang datang ini hanya sebagai satu-satunya pilihan gitu, atau karena memang nggak ada orang yang deketin dia, dan ini ada pertama kali yang deketin, atau udah lama nggak ada yang deketin, dan dia merasa wah ini kayaknya bisa ya dijadiin pasangan gitu, dan mengabaikan semua hal itu, dan dengan alasan kayak ya udahlah nggak apa-apa, yang penting punya pacar, walaupun walaupun jahat juga sih, walaupun ada red flag yang ada gitu, tapi dia tetap mau sama orang itu ya, karena dia merasa ini kesempatan yang datang sekali, in the blue moon gitu, ini kayak kesempatan yang datang jarang sekali gitu. Kalau saran aku sih ya, it's always better person, itu selalu ada orang yang lebih baik, selalu ada orang yang bisa nge-treat lo better gitu, dan healthy relationship is exist gitu sebenarnya. Jadi kalau menurutku orang itu pasti akan datang guys, tapi kalian gak bisa diem aja gitu. Jadi gini, kalian harus ngejar gitu, bukan harus ngejar juga sih, I want you to have choice gitu. Kalian memilih orang yang jadi pacar kalian, bukan kalian yang dipilih dan menerima gitu. Ketika kalian memilih, kalian punya dasar, punya pertimbangan dan segala macem, dari kalian merasa pilihan kalian tepat untuk diperjuangkan, ya itu lebih baik guys menurutku, daripada kalian yang memilih orang yang datang gitu. Maksudnya kalian harus mencari juga, tapi bisa aja ada kasus dimana orang yang datang itu ya green flag dan baik personalitinya segala macem. Nah menurutku gitu sih, karena menurutku kita
memandang orang itu lewat stoic philosophy. Nah, gimana sih stoicism itu memandang cinta gitu? Jadi si stoic ini menganggap kalau ada orang yang suka sama kita ya, itu bukan milik kita gitu sebenarnya. Supaya kita nggak obsesi sama orang itu, kita anggap ya itu hanya orang yang datang dan ada dalam hidup kita. Nah, suatu saat dia bisa pergi, suatu saat dia bisa melakukan hal-hal yang kita nggak suka juga, walaupun kita udah pikir dia baik gitu. Nah, kalau dalam stoik itu ya kalian terima aja orang yang datang, tapi dengan pertimbangan tadi, atau mencari orang yang baru. Dan ketika orang yang kalian deketi, udah kalian pilih itu ternyata menolak kalian, ya udah gitu, nggak apa-apa, it's okay. Dunia nggak selalu tentang penerimaan, banyak juga penolakan kan di hidup ini. Jadi kalau dari stoic point of view, kita lebih cuek tapi tetap berusaha gitu. Kalau dari aku sih, ketika kita suka orang dan segala macam gitu, keep your head rational gitu. Jadi selalu berpikir rasional dan lakukan pengorbanan yang terukur. Pengorbanan yang terukur itu adalah pengorbanan yang tidak merugikan kalian, dan menurut kalian itu bukanlah sesuatu yang sangat krusial gitu dalam hidup kalian. Misal kalian mengorbankan hal-hal yang terlalu krusial kepada orang yang belum tentu akan selamanya dengan kalian, menurutku itu adalah suatu tindakan yang kurang bijak seperti itu. Kalau dari stoic point of view, ya orang bisa datang, orang bisa pergi, dan it's normal gitu. Jadi nggak usah takut akan diputusin, takut akan diselingkuhin atau segala macam, karena itu sebenarnya adalah hal yang normal. Bukan artinya membenarkan, tapi itu hal-hal yang bisa terjadi di dalam suatu hubungan. Jadi ketika kita pakai stoic point of view, ketika kita pacaran, kita harus siap dengan segala resiko yang akan kita hadapi gitu. Mau dia selingkuh apa segala macam, kita siap. Tapi bukan siap dengan diam aja dan menerima, siap dengan kita mengevaluasi dan mengambil keputusan apakah hubungan ini bisa dilanjutkan atau tidak gitu. Kalau menurutku ada sesuatu yang akan aku highlight lagi ya, ini tentang paradox of love gitu. Paradox of love itu adalah suatu paradoks tentang cinta. Jadi gini, ketika kalian suka dengan seseorang, kalian harus siap dengan kehilangan, kalian harus siap dengan kepergian, sakit hati, dan segala macam. Itu adalah paradox of love gitu. Bukan berarti kalian tidak bersenang-senang gitu. Ketika perasaan cinta itu datang dan membuat kalian senang, kalian nikmatin aja. Tapi jangan lupa bahwa itu semua bisa berakhir dan segala hal bisa berganti, berubah. People come and people go. Jadi ketika dia pergi, kamu tidak akan terlalu sakit, dan ketika kamu mendapatkan cinta, nikmatilah secukupnya gitu. Karena ketika kalian membuat diri kalian merasa sangat bahagia dengan standar yang sangat tinggi, kalian merasa orang itu membuat kalian bahagia, ketika orang itu menyakiti kalian, itu akan lebih sakit gitu. Karena kebahagiaan itu adalah awal dari kesedihan sebenarnya. Ini di segala aspek sih. Jadi saran aku, ketika kalian suka sama orang, keep everything rationally, lakukan pengorbanan yang terukur, dan ingat bahwa ini bukan hal yang selamanya, dan ini bisa datang, bisa pergi, segala macam masalah gitu. Jadi jangan berharap orang akan stay hidupmu selamanya. Tapi bisa saja kan orang itu stay, cuma dengan memiliki mindset antisipasi seperti ini, kamu akan lebih mudah untuk mengelola perasaanmu, tidak terlalu sakit dan sedih ketika ditinggalkan oleh orang yang kamu cintai. Menurutku seperti itu sih paradox of love dan pendapatku mengenai cinta seperti itu. Dan aku harap video ini bisa menjadi gambaran kalian dalam mengambil keputusan dengan pasangan kalian yang akan datang atau yang sedang bersama kalian. Mungkin seperti itu. I hope this video can help you, and goodbye.